Jadi kuliah kali ini saya ingin khusus bicara tentang hukum acara peradilan Mahkamah Konstitusi. Pertama-tama adalah ajas-ajas peradilan. Jadi ajas hukum merupakan jantung peraturan hukum karena ajas hukum itu menjadi landasan lahir satu peraturan hukum atau merupakan rasio legis dari peraturan hukum. Dengan adanya ajas hukum, maka hukum bukanlah sekedar kumpulan peraturan-peraturan karena itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis. Ya. Fungsi hukum adalah sebagai berikut. Pertama, ajas hukum sebagai pedoman atau ya bagi pembentukan hukum, positifing sarpret. Ya. Hakim sepatutnya bekerja dengan ajas hukum, ya ajas hukum, ya oke. Hukum apabila ia harus melakukan interpretasi pada penafsiran artikel-artikel yang kurang jelas, ya itu fungsinya. Ya. Oke, jadi dan dengan menggunakan ajas hukum hakim mendapat mengadakan pendapat atau ya putusan. Jadi itu yang penting ya, yang dua hal itu. Ketiga, hakim mempergunakan Rex Begislen, artinya ia perlu mengadakan analogi hukum ya. Keempat, hakim dapat melakukan koreksi terhadap peraturan undang-undang apabila peraturan undang-undang itu terancam kehilangan maknanya. Oke, ya. Oke, kita mulai lebih cepat karena takutnya ada kegiatan lain ya. Jadi Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kuasa kehakiman dalam memeriksa dan memutus perkara tunduk dan berpedoman pada ajas-ajas peradilan ya. Sebagai peradilan konstitusi, persidangan Mahkamah Konstitusi memiliki khususan hukum acara yang berbeda dengan peradilan perdata dan peradilan pidana, dan juga peradilan tata usaha negara maupun peradilan agama. Karena sifat khusus dari peradilan, ajas-ajas hukum acara Mahkamah Konstitusi, yaitu yang pertama adalah persidangan terbuka untuk umum. Jadi semua persidangannya terbuka untuk umum, ya pada peradilan yang lain juga begitu ya. Kecuali tentukan lain oleh hakim, misalnya sidang kasus susila tertutup. Kemudian independen, yang kedua adalah independen dan parsial. Independen artinya dia tidak berpihak, dia memutuskan berdasarkan fakta persidangan, dan kemudian imparsial dia tidak memihak, nggak boleh dia memihak salah satu pihak dalam perkara. Kemudian ajas yang lainnya adalah peradilan cepat, sederhana, dan murah. Yang harus dipercepat. Peradilan tidak boleh tunda-tunda. Kemudian sederhana, ya sederhana artinya kalau memang saksi bisa diperiksa bersama-sama 5 orang sekaligus, nggak usah dipisah, ya. Kemudian murah. Nah, ini yang murah ini sangat relatif ya. Kemudian 4 adalah hak untuk didengar secara seimbang, atau dalam istilah bakunya adalah audi et alteram partem. Audi itu didengar, et itu pada, alteram artinya pihak-pihak, dan partem pihak-pihak yang lain. Kemudian hakim bersifat pasif inisiatif dan aktif persidangan. Pasif inisiatif artinya dia tidak boleh menggunakan orang, misalnya tetangganya di tahun ini, suruh berperkara nggak boleh. Ya, dan aktif persidangan, dia aktif menggali kebenaran material, misalnya bertanya tentang saksi. Kalau tidak jelas saksi atau dia mencurigai, dia bilang saksi harus berbicara baik. Contoh dalam perkara ini bagusnya adalah perkara peradilan pembunuhan Brigadir Yosua. Itu bagus sekali itu. Hakim sangat berkualitas di situ, lihat ya. Kemudian jus corpit, ya ini juga satu ajas sedikit basas. Ketujuh adalah ajas praduga keabsahan, ya. Kemudian putusan bersifat orga omnes, kalau memang itu karena MK dia orga omnes. Oke. Ajas terbuka, peradilan terbuka untuk umum, ya, terbuka untuk umum. Jadi ajas persidangan terbuka untuk umum merupakan ajas diakui secara universal dan menjadi ketentuan pasal 14 International Covenant on Civil and Political Rights atau ICPR, ya. Nah, ini yang dalam pasal 4.1 ya, paragraf 1 dikatakan all persons
shall be equal before the courts and tribunals in the determination of any criminal charge against him or of his rights and obligation in a sweet law. Everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent, and impartial tribunal established by the law. The press and the public may be excluded from all or part of a trial for reason of morals, public order, or national security in democratic society, or when the interests of the private lives of the parties so requires, or to extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances, where publicity would prejudice the interest of justice, but any judgment rendered in a criminal case or in a suit at law shall be made public except where the interest of judicial person otherwise requires, or the proceeding concern matrimonial dispute or the guardianship of the children. Itu prinsip-prinsip dasar ya, yang bisa terbuka tuh, kecuali tentukan lain. Bisa persidangan anak nggak boleh terbuka ya. Jadi pasal 14 ICCPR ini mengatur perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan, yaitu hak persamaan semua orang di depan pengadilan dan peradilan. Hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh badan peradilan yang kompeten, bebas dan tidak berpihak ya. Tetapi ada sidang terbuka untuk mendapat kewajiban dengan alasan tertentu. Ya, misalnya persidangan anak, kesusilaan, pemerkosaan misalnya ya kan. Nah, itu. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ya, diatur ajas sidang terbuka untuk umum diatur pada pasal 13 ayat 1 yang mengatakan bahwa semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain ya. Oke, putusan yang sah ya. Putusan pengadilan hanya sah dan punya kekuatan hukum mengikat apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Ini diatur dalam pasal 13 ayat 2 Undang-Undang 48 tahun 2009 ya. Oke. Kemudian ajas sidang terbuka untuk umum juga berlaku bagi persidangan di Mahkamah Konstitusi ya, dipertegas dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatakan sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum kecuali rapat permusyawaratan hakim. Ya. Pasal 28 ayat 5 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 menentukan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Oke. Ajas persidangan terbuka untuk umum berkaitan erat dengan imparsial hakim, ya, yaitu prinsip keterbukaan dan akuntabilitas peradilan. Ajas sidang terbuka untuk umum merupakan ajas yang memberikan ruang bagi publik untuk melakukan pengawasan. Ya. Publik dapat menilai kinerja para hakim dalam memutus perkara atau sengketa konstitusional. Dengan adanya jaminan hak publik untuk mengakses persidangan dan putusan pengadilan, maka publik dapat menguasai proses pengambilan keputusan sehingga dapat mencegah hakim dari penyalahgunaan kekuasaan. Putusan pengawasan oleh publik ini mendorong hakim untuk tidak memihak atau imparsial, lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan, dan dapat meningkatkan kualitas putusannya. Pada akhirnya, akuntabilitas hakim dan pengadilan ya, akan berdampak pada terciptanya badan peradilan yang independen, transparan, dan akuntabel. Ya. Oke. Kemudian persidangan terbuka untuk umum merupakan ajas yang lahir dari kebutuhan social control. Maka dalam hukum acara dapat pengecualian terhadap ajas tersebut. Mahkamah Konstitusi dapat menentukan pengecualian melalui sidang pemeriksaan dilakukan secara tertutup jika dipandang ada alasan-alasan yang sangat penting, terutama untuk menghindari tekanan yang merugikan independensi dan imparsial Mahkamah Konstitusi dalam memutus dan atau menerapkan pemeriksaan persidangan secara tertutup harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. ICCPR memberikan jaminan terhadap pengecualian sidang untuk umum dan pembatasan media dan hak ramai bukti persidangan ya.
untuk perjuangan asam moral, ketertiban umum, keamanan nasional dalam sistem masyarakat yang demokratis, dan diperlukan betul pendapat pengadilan dan suatu peran khusus ya di mana publikasi justru akan merugikan peneliti. Misalnya dalam perkara apa namanya, dalam perkara moral pemerkosaan itu di-unmute ya, Farhan di-unmute dan nggak mengganggu ya. Kemudian yang kedua adalah independen dan imparsial ya. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman untuk menegakkan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 45 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan ya. Pada ayat 2 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi dan badan peradilan di bawahnya segala macam ya. Oke. Kemudian hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya berkewajiban menjaga kemandirian peradilan. Ini ditentukan di dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 ya. Yang mengatakan dalam menjalankan fungsi dan menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Penjelasan pasal 3 ayat 1 mengatakan kemandirian peradilan adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan baik fisik maupun psikis. Untuk menjamin independensi dan imparsial hakim konstitusi, pada pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2009 menegaskan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sifat mandiri dan sikap imparsial ya, sifat mandiri dan merdeka berkaitan sikap imparsial tiga pihak. Sikap independen dan imparsial yang harus dimiliki hakim bertujuan untuk menciptakan peradilan netral dan bebas terhadap cabang kekuasaan lain. Independensi dalam menjalankan fungsi yudisial hakim tidak hanya independen dari kekuasaan negara lain, tapi juga menjaga independensi dari tekanan masyarakat, independensi dari teman, dari pengaruh rekan sejawat. Ajas independen dan imparsial peradilan merupakan ajas yang harus dipegang oleh hakim konstitusi untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Peradilan yang independen dan imparsial diatur dalam instrumen hukum internasional dan regional antara lain Universal Declaration of Human Rights, pasal 10, International Covenant on Civil and Political Rights, ya, artikel 14. Ya. United Nations Principles on Independence of Judiciary, International Bar Association Code of Minimum Standard of Judicial Independence, New Delhi, 1982, Universal Declaration on the Independence of Justice, Montreal, 1983, the Universal Charter of Judges, 1990, Bangalore Principle of Judicial Conduct, 2002, International Standards of Judicial Independence, 2008, Beijing Statement on Principle of Judicial Independence, 1995, American Bar Association Model of Conduct Judicial, 2000. Declaration of Human Rights 1948 menyebutkan everyone is entitled in full equality of affair and public hearing by an independent impartial tribunal. Ya, pasal 10. Sementara itu di International Covenant on Civil and Political Rights ya 1966 menyebutkan bahwa everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law. Nah, kemudian Universal Charter of the Judge 1990 menegaskan bahwa hakim menjalankan tugasnya wajib menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan peradilan yang
adil, bebas, dan tidak memihak. Independensi hakim sangat diperlukan untuk mewujudkan peradilan yang tidak memihak, dan semua lembaga dan otoritas harus menghormati, melindungi, dan pertahankan kemerdekaan itu. Artikel 1, the Universal Charter of the Judge, Taiwan on November 17, 1999, secara lengkap menyebutkan bahwa judge shall in all their work ensure the rights of everyone to a fair trial. They shall promote the right of individuals to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law in the determination of their civil rights and obligation or any criminal charges against them. The independence of the judge is indispensable to impartial justice under the law. It is indivisible. All institutions and authorities, whether national or international, must respect, protect, and defend their independence. Nah, itu prinsip-prinsip yang mendasar sekali dalam independensi hakim. Ya. Oke, di Mahkamah Konstitusi, independensi hakim itu diatur di dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi PMK nomor 9 tahun 2006. Ya. Nah, beberapa penerapan dari prinsip independensi hakim ada sebagai berikut. Hakim harus menjalankan fungsi judisialnya serta independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman, atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun juga. Ya, dari siapapun juga. Dari siapapun juga sudah penguasaan yang seksama hukum. Hakim harus bersifat independen dari tekanan masyarakat, media massa, dan para pihak dalam satu sengketa yang harus diadili. Hakim harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Dalam menjalankan tugas peradilan, hakim harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan. Hakim harus mendorong, menegakkan, dan meningkatkan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara personal maupun kelembagaan. Hakim harus menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Sedangkan prinsip imparsial diatur pada bagian deklarasi sebagai berikut pada hakim dari Mahkamah Konstitusi. Ya. Pelaksanaan prinsip keberpihakan atau imparsial dapat dilihat sebagai berikut. Ya. Hakim harus melaksanakan tugas peradilan tanpa prasangka atau prejudis, melenceng atau bias, dan tidak condong pada salah satu pihak. Hakim harus menampilkan perilaku baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, proses hukum, dan para pihak berperkara terhadap kebijakan lain pengadilan. Hakim harus berusaha untuk meminimalisir hal yang dapat mengakibatkan hakim tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara. Hakim dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan sedang diperiksa atau sudah diputus, baik oleh hakim bersangkutan maupun hakim lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan perjelas putusan. Hakim kecuali mengakibatkan tidak peranggar norma quorum harus mundurkan diri dari pemeriksaan satu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat dianggap dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini. Ya. Hakim tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap pihak. Kemudian ada anggota keluarga, ya, dan segala macam. Ya, penilaian hukum mengenai maksim justice delay is justice denied. Jadi maknanya adalah bahwa seorang pencari keadilan ya membutuhkan penyelesaian waktu cepat, jadi tidak bisa ditunda. Ya. Kemudian prinsip lainnya adalah hak untuk didengar secara berimbang, audie et alteram partem. Setiap pihak mempunyai kesempatan yang sama dalam hal mengajukan pembuktian guna menguatkan dalil-dalil masing-masing. Ya. Setiap pihak berhak menyatakan pendapatnya di muka persidangan.
hak para pihak untuk dengar secara seimbang didasarkan pada ajas audi et alter partem. Pengadilan atau hakim harus mendengarkan para pihak secara berimbang. Kata atau istilah audi et alter partem berasal dari bahasa Latin yang berarti dengarkan sisi lain, ya. Kalimat ini merupakan satu ungkapan dalam bidang hukum demi menjaga keadilan. Agar persidangan berjalan seimbang, maka hakim harus menerapkan ajas audi et alter partem, artinya mendengarkan kedua pihak. Penerapan ajas ini mulai diterapkan sejak tanya jawab, pembuktian maupun dalam kesimpulan, ya. Perkataan audi et alter partem sering juga disebut sebagai audiers et alter pars, yang sama pengertiannya dengan eine manes rede it keines manes rede. Temen solisi horen el beide, ya. Jadi hakim tidak boleh menerima keterangan satu pihak. Nah, ajas audi et alter partem dimuat dalam pasal 41 ayat 2 dan ayat 4 huruf C Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011. Ya, pada pasal 41 ayat 2 disebutkan untuk kepentingan pemeriksaan dimaksud pada ayat 1 hakim wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan dan atau memberi keterangan secara tertulis pada lembaga yang terkait. Pasal 41 ayat 4 huruf C Undang-Undang 43 bahwa pemeriksaan persidangan sebagai dimaksud pada ayat 1 meliputi C mendengarkan keterangan dari pihak yang berperkara. Dalam peradilan MK, hak untuk dengar secara berimbang berlaku tidak hanya untuk pihak-pihak yang saling berhadapan, misalnya partai politik peserta pemilu dan KPU, ya, dalam perkara perselisihan hasil pemilu, melainkan juga berlaku untuk semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dengan perkara yang disidangkan. Oke, untuk perkara pengujian undang-undang, ya, selain pemohon pihak terkait langsung yaitu pemerintah DPR sebagai pembentuk undang-undang juga memiliki hak untuk dengar kesaksian keterangannya. Bahkan pihak terkait lain yang tidak secara langsung diberikan juga kesempatan menyampaikan keterangannya dan akan dinilai mahkamah sebagai ad informandum. 4 hakim ajas yang lain, nomor 4 adalah hakim bersifat pasif dalam inisiatif dalam kaitannya dengan pengajuan permohonan penyelesaian perkara. Ya. Sementara itu hakim bersifat aktif dalam persidangan ialah hakim aktif mencari jalan keadilan substantif dalam pemeriksaan sidang di Mahkamah Konstitusi. Ini dalam perkara sengketa pemilu banyak sekali, ya. Hakim pasif dalam mengajukan permohonan karena inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Kalau tidak ada permohonan maka hakim tidak ada yang dikerjakan, ya. Sifat pasif dalam permohonan dan inisiatif didasarkan pada karakteristik peradilan konstitusi adalah kental dengan kepentingan umum ketimbang kepentingan perorangan, sehingga proses persidangan tidak dapat digantungkan pada inisiatif para pihak. Mekanisme kontrol konstitusional bergantung pemohon dengan satu permohonan dan dalam hal demikian hakim bersifat pasif dan tidak boleh aktif melakukan inisiatif untuk melakukan pengujian tanpa permohonan. Ya, gitu. Jadi nggak boleh hakim itu meminta orang tuh, oke, ajukan. Misalnya sekarang lagi kontroversi undang-undang KUHP, ya, ayo ajukan, nggak bisa, ya. Dia pasif nunggu aja. Dalam pemberitaan sidang, hakim konstitusi bersifat aktif. Hakim konstitusi berperan aktif menggali kebenaran material dan mewujudkan keadilan substantif. Hakim konstitusi tidak selalu menyerahkan proses pemeriksaan pada para pihak. Hakim dapat bertindak aktif dalam persidangan karena hakim dipandang mengetahui hukum dalam suatu perkara. Hal ini juga sesuai dengan ajas ius curia novit yang juga diterjemahkan bahwa hakim mengetahui hukum dalam suatu perkara. Oleh karena itu, pengadilan tidak boleh menolak satu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya. Dan hakim di pengadilan dapat aktif dalam persidangan. Nomor 5 ialah ajas curia novit. Ya. Ius curia novit jika diartikan secara rapi mengandung arti pengadilan tata hukum. Tetapi secara bebas dan diartikan bahwa ius curia novit adalah ajas yang memfiksikan bahwa pengadilan mengetahui hukum dalam setiap perkara yang diperiksanya.
Konsekuensinya, para pihak berperkara tidak perlu menggunakan aturan-aturan hukum dalam gugatan atau jawaban, sebab persoalan hukum menjadi kewajiban hakim untuk mengetahui dan menerapkan. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Kehakiman mengatakan pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Oke, ini yang lain. Kemudian ajas praduga keabsahan, ajas ke-6. Presumptio justae causa. Ajas presumptio justae causa juga dikenal istilah het vermoeden van rechtmatigheid atau praduga rechtmatig atau praduga keabsahan, merupakan ajas yang lazim berlaku dalam hukum administrasi negara atau negara. Ajas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa, baik peraturan, keputusan maupun tindakan konkret penguasa, selalu sah dianggap menurut hukum atau rehmatik sampai ada pembatalannya. Ini ajas ya. Dalam hukum acara perdana tata usaha negara berdasarkan ajas praduga rehmatik atau ya, keputusan tata usaha negara yang dianggap sah dan gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan yang digugat, akan tetapi penggugat dapat menunda pelaksanaan keputusan tun yang digugat. Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara serta tindakan badan pejabat tata usaha negara digugat. Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan putusan tata usaha negara ditunda selama pemeriksaan sengketa sedang berjalan sampai ada putusan berputusan. Pada ajasnya sebelum diputus pengadilan, maka keputusan tata usaha negara yang digugat tetap dianggap menurut hukum dapat dilaksanakan. Akan tetapi dalam keadaan tertentu, penggugat dapat mengajukan permohonan agar selama proses berjalan, keputusan tata usaha negara yang digugat diperintahkan tidak pelaksananya. Gugatan akan mengabulkan permohonan penundaan putusan pelaksanaan tersebut hanya apabila terdapat keadaan sangat mendesak. Kemudian takut terkait dengan tersangkut dengan kepentingan umum, ya, ini maka ditunda. Berdasarkan ajas praduga keabsahan tindakan penguasa baik berupa produk hukum maupun tindakan konkret harus dianggap sah sampai ada pembatalannya. Sah dalam arti sesuai dengan ajas dan ketentuan hukum baik dari segi materi maupun prosedur yang harus ditempuh. Untuk menyatakan tindakan tidak sah, ya, dapat dilakukan lembaga yang dilakukan sendiri maupun lembaga lain diberikan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan. Oke, persidangan sekarang masuk ke persidangan Mahkamah Konstitusi, ya, sesuai dengan maka tahapan persidangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut, ya, sidang dan persidangan, ya. Berdasarkan peraturan MK nomor 1 tahun 2010, ya, mengenai istilah persidangan dan sidang, oke, lanjut lagi. Jadi istilah persidangan dan sidang itu dikenal dalam hukum acara MK, ya. Jadi persidangan berpasal 1 angka 4 PMK nomor 1 2010 adalah sidang dan rapat peruntutan hakim, ya, akan oleh mahkamah. Itu persidangan, ya. Sedangkan sidang menurut pasal 1 angka 5 PMK nomor 1 tahun 2010 ada sidang panel dan sidang pleno yang dilakukan oleh mahkamah terbuka untuk umum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Kemudian rapat peruntutan hakim bersifat tertutup, ya, untuk pembahasan satu perkara dan pengambilan keputusan. Sidang yudisial Mahkamah Konstitusi, ya. Nah, pasal 28 Undang-Undang MK menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9
orang hakim, ya, 9 orang hakim. Kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 orang hakim dipimpin oleh ketua Mahkamah Konstitusi. Sidang panel Mahkamah Konstitusi ini adalah sebelum memulai materi pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi. Sidang demikian dikenal dengan sidang pemeriksaan pendahuluan. Dalam pemeriksaan pendahuluan, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan atau memperbaiki permohonan dalam waktu paling lama 14 hari. Oke. Sidang pleno, ya, sidang pleno Mahkamah Konstitusi. Sidang pleno dihadiri oleh 9 hakim atau paling kurang 7 hakim. Sidang pleno dilaksanakan untuk memeriksa dan mendengar keterangan para pihak, saksi ahli pihak lain, atau mengesahkan alat bukti serta pengucapan putusan. Ya. Oke, ini sidang pleno, pemeriksaan saksi, pemeriksaan dokumen segala macam, pihak terkait juga dihadirkan. Ya, oke. Saya kira itu materi kuliah hari ini, ya. Dan terakhir adalah putusan, ya. Berdasarkan pasal 24C Undang-Undang Dasar 45, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi, ya, agar dilaksanakan sesuai dengan kehendak rakyat. Dan dalam untuk perkara itu, setelah memeriksa semua perkara, Mahkamah Konstitusi sampai pada putusan, ya, apakah mengabulkan atau ditolak atau mengabulkan sebagian misalnya. Itu model-model dari putusan Mahkamah Konstitusi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai sini?